alasannya kenapa laki-laki wajib memelihara jenggot. Alasan yang pertama, karena itu diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama menjelaskan kalau perintah itu jatuhnya wajib, kecuali kalau ada yang bikin tidak wajib. Nah, cuman masalahnya di sini dikatakan sementara itu tidak ada keterangan lain yang memalingkannya menuju hukum sunnah. Ini yang tadi kita bilang, kecuali kalau ada yang bikin tidak wajib. Kalau ada dalilnya maksudnya. Di antara perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis terkait dalil yang dimaksud adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil terakhir di halaman 135 disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, khaliful musyrikin, kalian harus tampil beda dengan orang-orang musyrik. Wafarrul liha, dan peliharalah jenggot. Wa ahfush syawariba, dan rapikanlah kumis. Terkait pembahasan di sini, perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau jenggot disuruh dipelihara, disuruh dipanjangkan. Kalau kumis ini disuruh dirapikan bahasanya. Cuman terkait kumis ini ada dua riwayat. Yang pertama, kalau bunyinya dirapikan berarti kumis nggak boleh dikerok, hanya dirapikan saja. Ini pemahaman yang pertama. Kemudian pemahaman yang kedua, ada riwayat yang lain yang menunjukkan tidak masalah kumis dikerok. Sehingga kita lihat sebagian kaum muslimin ada di antara mereka yang mengerok kumisnya, ada di antara mereka yang hanya mencukur kumisnya saja, tidak dikerok. Tapi banyak pemahaman yang mereka berpendapat untuk kumis ini lebih tepatnya tidak dikerok, akan tapi dirapikan. Ya, dirapikan. Cuman ya tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada yang berbeda pendapat. Mungkin ada riwayat yang lain di sana seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian lanjut dalil yang lain di halaman 136 terkait perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada disebutkan hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, juzzus syawaribah, rapikanlah kumis. Wa arkhul liha, kemudian peliharalah jenggot. Khaliful majusa, dan kalian harus tampil beda sama orang-orang Majusi. Lagi-lagi di sini perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama disuruh merapikan kumis. Yang kedua disuruh memelihara jenggot. Yang ketiga disuruh tampil beda sama orang-orang Majusi. Kalau yang sebelumnya disuruh tampil beda sama orang-orang musyrik. Makanya kita dalam keseharian kita perhatikan, kalau ada hal-hal yang identik dengan orang-orang kafir, maka perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita harus tampil beda. Jangan kita sama dengan orang kafir. Contoh misalkannya di hari Natal, orang-orang kafir mereka mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Maka harusnya orang-orang Islam ini tampil beda dengan orang-orang kafir. Jangan ikut-ikut ngucapin itu. Tapi kalau ada orang Islam yang mengatakan mereka kalau lebaran sama kita suka minal aidin wal faizin gitu, maka jawabannya nggak masalah, terserah mereka. Ya nggak masalah, itu terserah mereka. Mereka minal aidin wal faizin nggak urusan kita. Yang jelas ketika mereka selamat Natal dan tahun baru, nah kita nggak usah ikut-ikutan, selesai. Kenapa? Karena perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh tampil beda sama orang musyrik, disuruh tampil beda sama orang
Majusi. Tapi kalau ada yang bilang dia nggak enak sama bosnya, nggak enak sama pimpinannya, ya kalau masalah akidah mah kita muka tembok aja lah begitu. Jadi kita harus yakin dan kita harus enak-enakin, karena kita nggak enak sama yang di atas, kita nggak enak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang harus lebih diperhatiin. Ini alasan yang pertama, kenapa laki-laki wajib memelihara jenggot. Jawabannya karena disuruh sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa kita, bahasa diplomatisnya karena sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, yang menjadikan penulis hafizahullah mengatakan memelihara jenggot bagi laki-laki hukumnya adalah wajib, sebabnya adalah tindakan mencukur habis jenggot ini katanya merupakan sebuah bentuk tasyabbuh, artinya penyerupaan terhadap orang kafir, sebagaimana tercantum dalam hadis tersebut. Nah, tapi kalau orang kafir sekarang kadang-kadang jenggotnya panjang, ini bukan patokan. Jadi ulama itu bukan membahas fakta di lapangan, tapi membahas dalil. Dalam dalil dikatakan disuruh tampil beda sama orang Majusi, disuruh tampil beda sama orang musyrik. Berarti faktanya dikala itu mereka pada mencukur jenggot. Seperti itu. Jadi disebutkan kalau orang Islam mencukur jenggot berarti takutnya sama dengan orang-orang kafir yang disebutkan dalam hadis. Kemudian yang ketiga, ya, kenapa penulis hafizahullah mengatakan bahwa memelihara jenggot bagi laki-laki hukumnya adalah wajib? Jawabannya disebutkan bahwa tindakan mencukur jenggot sampai habis ini termasuk mengubah bentuk ciptaan Allah. Tadinya ada rambutnya, dihilangin rambutnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau dilakukan itu, mencukur jenggot sampai habis, ini kata penulis hafizahullah, bukti taat sama setan. Ya, bukti taat sama setan. Kenapa? Karena setan bilang dalam Al-Quran, Allah ceritakan Surat An-Nisa ayat 119, kata setan bilangnya begini, Allah ceritakan, wala amurannahum, aku akan perintahkan mereka, aku akan perintahkan umat manusia, aku akan perintahkan orang-orang itu, fala yughayyirunna khalqallah, sehingga mereka akan merubah ciptaan Allah. Nah, tadi disebutkan mencukur jenggot ini sama dengan merubah ciptaan Allah, dalam arti udah bagus-bagus tumbuh rambut tapi dibersihkan seperti itu. Kemudian sebab yang keempat kenapa penulis hafizahullah mengatakan memelihara jenggot bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Sebabnya adalah dikatakan karena tindakan mencukur jenggot sampai habis ini, kalau tadi tasyabbuh dengan orang kafir, kalau sekarang tasyabbuh dengan perempuan katanya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, kemudian juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dikatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, laki-laki yang menyerupai perempuan. Hadis ini dibawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa yahrumu halqu lihyatahu, ya, laki-laki diharamkan mencukur habis jenggotnya. Kemudian disebutkan ada riwayat dari Ibnu Hazm rahimahullah. Ini ada disampaikan
dikutip dari Ibnu Hazm rahimahullah, kemudian juga yang lainnya dikatakan al-ijma' ala hormati halqul lihiyah. Dikatakan para ulama bersepakat haram hukumnya mencukur jenggot. Para ulama sepakat haram hukumnya mencukur jenggot. Dan kita ketika membahas ini sama seperti pembahasan apa hukumnya sholat 5 waktu. Hukumnya adalah wajib. Kemudian apa hukumnya orang yang tidak sholat? Salah satu pendapat ulama, hukum orang yang tidak sholat hukumnya kafir. Sebagian ulama mengatakan dia tidak kafir, tapi dia dihukum, hukumannya dibunuh. Ini kita bahas dari sisi ilmiah. Kita nggak bahas orang-orang yang pada nggak sholat di rumah, orang-orang yang pada nggak sholat di jalan-jalan, kita nggak bahas. Kita nggak bahas saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita yang nggak sholat, kita nggak bahas. Kita lagi bahas dari sisi ilmiah. Kita ditanya, apa hukumnya sholat 5 waktu? Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Jadi kita membahasnya secara adil, nggak perlu nyinggung sana, nyinggung sini, kan seperti itu. Sama seperti kita bahas masalah memelihara jenggot. Kalau di sini penulis hafidhahullah menyebutkan hukumnya adalah wajib. Apa sebabnya? Sebabnya tadi disebutnya ada 4. Ya, ringkasnya yang pertama karena disuruh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua karena tampil beda sama orang kafir. Yang ketiga karena tidak boleh merubah ciptaan Allah. Dan yang keempat tampil beda sama perempuan. Jadi kita bahas nggak perlu singgung sana, singgung sini. Jadi kita bahas hanya dari sisi ilmiahnya saja. Kita pernah sampaikan ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah itu tidak dilihat dari jenggotnya. Orang-orang yang mencukur jenggotnya kita nggak tahu apa sebabnya seperti itu. Dan mungkin mereka nanti punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi alasannya diterima, bisa jadi tidak. Itu kita tidak urusan. Akan tapi urusan kita dari sisi ilmiah ketika ditanya apa hukumnya memelihara jenggot, maka kalau di sini penulis hafidhahullah menjelaskan hukumnya adalah wajib berdasarkan dalil-dalil yang tadi kita simak. Selesai.